Baik, teman-teman kembali lagi dengan saya, Helen Dian Fridayani, di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi. Nah, teman-teman hari ini kita akan mencoba belajar terkait dengan pengangguran dan inflasi. Seperti yang kita ketahui, di negara-negara berkembang, ketika perekonomian itu tidak stabil, maka itu akan berdampak berdampak kepada adanya pengangguran dan juga inflasi. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Ya, jadi salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara itu dilihat dari tingkat pengangguran. Apabila penganggurannya tinggi, maka keberhasilan pengelolaan ekonominya rendah. Tetapi tingkat penganggurannya rendah, berarti pengelolaan ekonominya tinggi. Pengangguran atau yang sering disebut dengan unemployment tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman nggak bekerja, tapi memang tidak bekerja dengan fresh graduate yang belum bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Nah, itu kaitannya ya. Jadi em, ibu rumah tangga misalnya tidak ada kaitannya dengan pengangguran, tetapi lebih kepada orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran sendiri dimaknai oleh mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan, tetapi belum berhasil mendapatkannya. Makanya sering disebut dengan pengangguran, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita bicara soal kategori penganggur, ada beberapa yang teman-teman bisa lihat di sini berdasarkan alasan mereka kenapa menganggur. Pertama karena em, penganggur friksional, penganggur struktural, penganggur musiman. Nah, yang pertama, penganggur friksional itu apa? Penganggur yang karena sedang dalam proses peralihan dari satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Alasannya misalnya pindah perusahaan, pindah lokasi, penganggur sukarela atau voluntary unemployment ya. Jadi itu disebut dengan friksional ya. Jadi eh apa namanya? Misalnya teman-teman resign, kemudian menunggu pindah ke pekerjaan yang lain, tetapi harus menunggu selama 1 bulan misalnya. Nah, itu termasuk dengan pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran struktural. Belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. Contoh, sarjana peternakan, tetapi lowongan yang tersedia bukan untuk sarjana peternakan. Sarjana ilmu pemerintahan, tetapi lowongan yang disediakan bukan untuk sarjana pemerintahan, dan lain sebagainya. Itu namanya struktural. Kemudian yang ketiga adalah penganggur musiman karena kondisi ekonomi yang sedang mengalami resesi atau dalam kondisi menurun. Contohnya pada saat COVID-19, banyak yang di PHK, banyak yang menganggur, ya. Itu namanya penganggur musiman. Berdasar seberapa intensif dia menganggur, bisa dibagi menjadi beberapa juga. Penganggur penuh tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Setengah penganggur bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau penganggur terselubung seperti bekerja untuk mendapatkan upah, tetapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Misalnya judi ya. Itu kan termasuk oh dia kerja, mikir ya caranya menang gimana, tapi itu tidak produktif gitu, terselubung. Nah, bagaimana pengangguran itu bisa diukur? Kalau kita bicara soal pengangguran, maka harus dihitung, harus dilihat juga populasi orang dewasa. Misalnya, populasi orang dewasa itu ada 205,2 juta orang. Yang bekerja itu 131,5 juta. Angkatan kerja, umurnya 15 tahun sampai 64 tahun. Tidak bekerja dan tidak bekerja dalam angkatan kerja. Anak sekolah, ibu rumah tangga misalnya. Mereka kan tidak bekerja ya, tetapi tidak bisa dianggap juga sebagai pengangguran. Nah,
Bagaimana cara mengukurnya? Maka tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 10. Itu. Jadi ketemunya berapa persen? Itu ya. Mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? Pertama, pencarian pekerjaan. Proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka itu selalu membutuhkan waktu. Atau peraturan upah minimum yang tidak bisa dipenuhi. Ini sering juga terjadi. Misal, nggak worth it ya kerja di sana karena eh, bekerja dengan upahnya tidak sesuai, misal. Serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Menyangkut gaji, kondisi kerja, pemogokan, misalnya ya. Ketika 1 Mei misalnya, setiap 1 Mei itu ada hari buruh. Nah, hari buruh biasanya ada demo gitu ya. Nah, kenapa mereka menganggur sehari? Karena mogok. Karena apa? Pengen naik gaji dan lain sebagainya. Kemudian, teori upah efisiensi. Upah di atas tingkat equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas pekerja. Misalnya, kesehatan, perputaran pekerja, kualitas pekerja. Apa itu equilibrium? Ini nilai tengah ya. Atau eh, apa namanya? Labor equilibrium. Penyebab timbulnya pengangguran ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, tetapi di sini saya munculkan 5 hal. Pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnisnya melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Ya, jadi kalau orang-orang kemudian putus sekolah, angka harapan sekolah itu semakin rendah, maka itu juga akan menimbulkan sebuah pengangguran. Strategi industri yang labor saving. Oke. Kita kemudian beralih ke nanti ini teman-teman bisa bisa pelajari sendiri ya. Kemudian kita bicara soal inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi itu didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Jadi kalau misalnya dulu harga 50.000 udah dapat 10 barang, sekarang hanya dapat 2 barang. Kalau dulu nasi telur 5.000 sekarang menjadi 10.000 misalnya. Kenaikan harga ya secara umum. Penghitungan inflasi itu didasarkan pada sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat. Nah, di Indonesia, total produk yang disurvei sebanyak 744 komoditas di 45 kota, rata-rata tiap kota bervariasi antara 283 sampai dengan 399 komoditas. Inflasi di Indonesia dan di beberapa negara, ini data lama ya, nanti teman-teman bisa cari yang data yang baru. Penghitungan inflasi itu seperti apa? Penghitungan inflasi itu dihitung dari IHK ya dikurangi satu IHK 1 tahun yang lalu dibagi dengan IHK 1 Januari 2011 atau tahun yang lalu. Misal ini sekarang 2024 ya, berarti 2023. Jenisnya inflasi itu ada inflasi ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Itu juga ada. Nah, di atas 100% itu sudah hyperinflasi. Teori inflasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah inersia, kecenderungan bahwa setiap tahun, setiap periode orang percaya akan terjadi inflasi. Inflasi menurut teori kuantitas, jumlah uang yang beredar melebihi jumlah kebutuhan masyarakat, misalnya di Zimbabwe. Inflasi akibat perang dan ketidakstabilan politik. Ya, ini di beberapa negara, misalnya kalau sekarang di Ukraine dengan Rusia ya.
Inflasi menurut teori Keynes atau Keynesian, inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Kelompok masyarakatnya siapa? Ya pemerintah, pengusaha swasta, dan serikat. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.